Kalau buat aku, uh, balik lagi harus ada rasa nyaman. Karena bahagia tuh kayak such a big word gitu ya. Happiness, aku comfortable nggak sih, nyaman nggak sih misalnya gitu ya. Dan kalau misalnya, lo happy nggak sih kalau kayak gini? Nah kalau udah ada pertanyaan begitu, berarti kita udah benchmarknya keluar. Biasanya apa yang aku lakukan bersama dengan klien-klienku adalah cari hal-hal yang kamu ngerasa cukup nyaman untuk lakukan. Ada orang-orang yang cukup nyaman tuh misalnya mijet. Itu udah kangen banget mijet. Ada orang-orang yang suka kayak, aduh mbak aku pengen makan makanan yang zaman dulu itu aku udah enak gitu ya. Coba mulai dari situ dulu aja, hal-hal yang simple yang sehari-hari gitu ya. Nggak usah yang aku akan bahagia kalau kayak gitu. Karena bahagia it's just a big word. Iya gitu. Bayarnya itu bun, naiknya benar, naiknya bahagia, bayarnya enggak. Jeleknya bahagia, bayarnya enggak. Ya gitu ya. Habis itunya enggak. Nggak usah pada curhat dong kita di mari gitu ya kan. Tapi ini ada pertanyaan menarik, Cak, adalah Mbak, Mbak apa benar bahagia itu karena adanya uang? Menurut aku itu iya. Jadi punya uang berapapun numbernya gitu ya. Karena punya uang ketika aku punya private jet sama aku punya uang ketika aku punya sepeda itu levelnya beda tuh. Sama-sama punya uang tuh gitu. Sama-sama punya uang gitu. Tapi ada juga kok orang-orang yang kalau kita mau lihat gitu ya, orang-orang dengan very high profile people dan akhirnya bunuh diri karena nggak happy dan segala macam gitu ya. Itu juga banyak banget gitu. Tapi ada juga nggak sih orang-orang yang kita lihat deh dari kondisi kita ya, lebih nggak punya dari kita, tapi juga bisa happy kok gitu. Jadi happy is an inside job. Ada juga yang tadi nanya, Kak bener nggak sih kalau belum nikah tuh nggak happy? Kita bisa bilang, aku dan Caca bisa bilang gitu, menikah itu tidak hanya perkara happiness, tapi ada sesuatu juga yang di luar dari happiness yang perlu dipertimbangkan juga gitu. Kalau buat aku, mulainya ini akan panjang terus. Kalau kita ngobrol 7 hari 7 malam gitu ya kan. 7 malam. Mulai dari kenalin hal-hal kecil sehari-hari yang kamu rasanya nyaman. Coba lihat apakah aku lagi avoiding pain atau benar-benar aku enjoy sama ini. Silahkan dari situ dulu. Dan aku sama Caca kita berdua sama-sama praktek gitu ya bersama dengan teman-teman. Caca ada beberapa teman-teman juga di Amanasa. Aku juga ada beberapa teman-teman juga di Embolden. Boleh silahkan pilih yang mana yang kalian rasa nyaman. Boleh kok ngobrol sama psikolog. Dan aku dan Caca kita berdua selalu sangat terbuka. I do have my own psychologist. Caca juga secara terbuka. Psikolog dan psikiater. Aku bekerja dengan mereka juga. Bekerja dalam arti buat kita sama, sendiri ya. Buat kita sendiri untuk gitu. Diri aku ya, iya. Untuk kebutuhan aku sendiri. Itu buat aku me time, buat aku juga. Sesuatu yang aku nyaman. Makanya kalau misalkan emang dirasakan butuh, boleh hubungin. Aku sendiri sekarang lagi nggak praktek dulu, masih ngurus SIPP dan lain-lain. Tapi di Amanasa ada Mbak Audrey juga, praktek. Begitulah untuk mencapai kebahagiaan. Karena kalau mau bahagia dengan menikah bukan salah ya Bu ya, salah jalannya. Saya cuma bisa bilang salah jalannya. Gini, iya karena waktu itu siapa ya yang ada yang bilang sebenarnya kalau misalkan menikah kita berharap pasangan yang memenuhi kebutuhan kita, itu nggak akan terjadi. Makanya kalau misalkan mau menikah, make sure kita udah bisa penuhin kebutuhan kita sendiri dulu gitu. Yes. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Caca. Mbak Audrey, walaupun rasanya kurang kayak jadinya gimana tadi? Cepet banget ini. Cak, mungkin any last words buat teman-teman yang lagi nontonin kita. Terima kasih loh buat teman-teman yang udah nongkrongin kita. Ini obrolan kita berdua. Iya, terima kasih gitu. Banyak teman Asa dan dari teman-teman dari Embolden juga yang followers Mbak Audrey juga. Last words berat juga sih, tapi itu dia, kebahagiaan itu memang tidak berkorelasi dengan harta yang kita punya. Walaupun memiliki uang itu adalah kebutuhan, karena kita manusia pasti butuh uang di zaman sekarang ya gitu ya. Tapi kita juga
perlu banget nih untuk tahu kebutuhan kita sama uang, bukan bukan uang yang butuh kita, kita yang butuh uang, makanya kita harus bisa memanage itu dengan baik biar bukan kita yang dikontrol oleh uangnya, tapi kita yang mengontrol kebahagiaan kita. Pasangan kita bisa kok nambahin kebahagiaan kalau kita udah terbuka pintunya sama bahagia. Tapi kalau kitanya belum merasa bahagia, mau pasangan, mau pacar, mau mantan, mau calon, mau anak, mau siapapun, nggak ada yang bisa ngebahagiain, nggak ada. Yeah. Kalau kitanya nggak yang membuka pintu buat dibahagiakan. Jadi ya, itu pilihannya di kita. Thank you juga Mbak Audrey. Kamu gimana? Kalau dari apa aku, ya kira-kira yang mau disampaikan terakhir? Cari satu hal yang kamu rasa cukup nyaman untuk jalan. Mulai dari situ dulu aja. Mulai small steps, apalagi kalau teman-teman yang udah traumanya udah lama banget gitu ya, nggak akan bisa selesai sekejap gitu ya, tapi coba mulai dari satu hal aja yang kamu rasa kamu nyaman. Beberapa ada yang nyaman as simple as dandan aja, nggak perlu kemana-mana. Ada yang suka skincare, silahkan. Ada yang sukanya mandi air panas. Aku suka banget mandi air panas gitu, silahkan. Ada yang misalnya demennya kalau udah lagi ketemu sesuatu ngosek WC, boleh banget. Gitu. Yang penting itu bikin kamu cukup nyaman. Mulai dari satu hal dulu aja. Hopefully teman-teman bisa punya perjalanan yang semakin baik untuk mengenal diri sendiri. Terima kasih Caca. Terima kasih Amanasa. Terima kasih. Terima kasih ya. Semoga kita punya kesempatan lain lagi. Terima kasih teman-teman.